Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, Senin 17 November 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rekayasa lalu lintas dilakukan karena adanya proyek pemasangan pipa distribusi air bersih dan diperkirakan berlangsung hingga Desember 2025. Jalan yang terdampak antara lain Jalan Ciputat Raya, TB Simatupang, RA Kartini, dan Jalan Deplu Raya. Masyarakat diimbau menghindari ruas jalan tersebut dan mematuhi rambu serta petunjuk petugas di lapangan. Selanjutnya, ada informasi dari Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang menemui langsung korban kebakaran Benhil yang kini mengungsi di Gor Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, para korban kebakaran berupa makanan, pakaian, kasur lipat, hingga peralatan beribadah, Pemprov DKI Jakarta memastikan pemenuhan kebutuhan para korban selama tanggap bencana diberlakukan. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan pelatihan bahasa Jepang, Mandarin, dan Korea secara gratis di Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD. Selain pelatihan bahasa terakreditasi, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan skema pembiayaan dan administrasi untuk membantu pekerja asal Jakarta yang akan bekerja di luar negeri. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin kemudahan proses perizinan untuk mendirikan rumah ibadah seluruh umat beragama di Jakarta. Ini merupakan komitmen Pramono untuk menjadikan Jakarta sebagai kota inklusif. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini disampaikan saat peresmian Gereja HKI Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Pramono, jika seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam aturan telah dipenuhi, proses perizinan akan dipastikan mudah. Berkali-kali saya menyampaikan, saya kalau jadi gubernur, maka saya akan menjadi gubernur bagi semua agama. Dan itu secara konsisten saya lakukan. Maka dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, saya sudah sampaikan, nggak boleh lagi kalau persyaratannya itu sudah lengkap. Pembangunan rumah-rumah ibadah apa saja ditahan-tahan, nggak boleh lagi. Pramono mengaku telah memberikan instruksi spesifik kepada seluruh jajarannya. Praktik memperlambat izin dengan alasan administratif maupun non-administratif yang tidak relevan harus segera dihentikan. Ia juga memerintahkan Biro Teknis terkait di Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap proses perizinan yang masuk. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penyelenggaraan kejuaraan sepatu roda resmi di kawasan Jalan Utama Jakarta, Jalan Sudirman Tamrin. Selain bertujuan mendukung perkembangan dunia olahraga, rencana ini akan mendorong peningkatan sport tourism di kota Jakarta seperti kota besar lain di dunia. Usulan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah berdiskusi dengan Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porsorosi saat membuka kejuaraan sepatu roda Jakarta Open Internasional tahun 2025. Menurut Pramono, olahraga tidak hanya untuk peningkatan prestasi, tetapi juga dapat berdampak positif pada sektor pariwisata. Saya tadi sudah diskusi dengan Pak Ketua Persatuan Sepatu Roda, kalau perlu diadakan secara resmi di tempat misalnya di Sudirman Tamrin, maka ini menjadi hal yang baik karena di luar negeri yang seperti ini juga ada, seperti di Berlin, di Chicago, termasuk di New York. Di New York itu
2 hari sebelum maraton mereka juga melakukan sepatu roda, skateboard dan sebagainya. Jadi secara prinsip saya akan mendorong, tetapi tetap harus jangan kemudian nggak pakai alat pelindung diri dan juga secara tidak dikoordinasikan lah dengan aparat keamanan ataupun polisi setempat. Namun Pramono menekankan agar atlet yang bertanding di jalanan terbuka wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap. Faktor koordinasi dengan aparat keamanan juga menjadi kunci agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Pramono menilai olahraga sepatu roda mengandung nilai disiplin, keberanian, ketekunan, serta kebersamaan dalam persaingan yang sehat. Dukungan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi generasi muda Jakarta untuk berprestasi di bidang olahraga dan menggunakan fasilitas publik dengan optimal. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta sekarang mengurus dokumen kependudukan nggak perlu ribet atau datang ke kantor Dukcapil. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kini menghadirkan aplikasi Alpukat Betawi yang membuat proses pengurusan dokumen jadi lebih mudah, lebih cepat, dan bisa dikerjakan di mana saja. Berbagai layanan mulai dari kelahiran, kematian, KIA, hingga perpindahan atau mutasi, semua bisa diurus lewat aplikasi Alpukat Betawi. Segera download aplikasinya dan manfaatkan kemudahan layanan admin Duk di genggaman Anda. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 18 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.